المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin, para pengurus Masjid Al-Muhajirin, para remaja, ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu tauhid yang memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar dan berjalan untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yang dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang tersebut akan dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk jalan ke surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat, ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini
kita masih bertemakan tentang al-imanu biyaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Jamaah sekalian rahimakumullah. Beriman kepada hari akhir termasuk kita beriman kepada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akan datangnya sebuah hari kiamat. Baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga sudah memasuki tentang kubur, di mana setiap manusia ketika mereka masuk ke dalam kubur, maka ada yang dikenal dengan fitnatul kubur, ujian yang ada di dalam kubur, yang merupakan su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Jadi orang yang masuk ke kubur bukanlah di situ tempat peristirahatan terakhir. Jadi kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi dia akan menghadapi proses-proses kehidupan setelah mati di dunia ini. Proses pertama adalah dia akan menghadapi su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menguburkan, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasaluk tasbih fa innal ana yus'al. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu yang dikubur. Wasalut tasbih, dan mintalah kepada Allah agar dia tasbih, teguh di dalam menghadapi pertanyaan dua malaikat, teguh di dalam bertauhid. Kenapa? Fa innal ana yus'al. Karena sesungguhnya saudara kita itu yang di kuburan sedang ditanya sekarang. Jadi Rasulullah SAW minta kepada para sahabat agar mohon dimintakan untuk Allah SWT ampuni saudara kita yang dikubur. Maka saya sering katakan bahwa sebanyak apapun karangan bunga ketika orang itu meninggal, di depan rumahnya karangan bunga itu berbaris. Kalau nggak ada yang didoain, kalau nggak ada yang mendoakan, orang itu rugi. Kenapa? Karena karangan bunga itu nggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu apa? Doa. Walaupun karangan bunga itu hanya sebatas apa? Simbol saja. Tapi yang penting bukan itunya. Yang penting apanya? Doa dari orang yang hidup. Kenapa? Sebab orang yang meninggal itu butuh doa dari orang yang hidup. Makanya kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kamu. Kenapa? Fa innal an yus'al. Karena sesungguhnya dia sekarang ini lagi apa? Lagi ditanya. Itu salah satu proses ketika seseorang menghadapi hari akhirat. Proses yang kedua adalah yaumul ba'si. Hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-ba's? Al-ba's itu adalah ihya'ul mauta hina yunfakhu ila surin nafkhatin tsaniyah. Kata Rasulullah SAW, kebangkitan, hari di mana manusia akan bangkit dari kubur, itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi ketika dia mati dihidupin lagi, dalam bahasa kita. Kapan? Ketika ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sangkakala pertama. Pada sangkakala kedua. Kenapa? Karena pada sangkakala pertama itu semua ketika ditiup sangkakala hancur. Langit, bumi, dunia yang kita injak ini, gunung, batu, lautan, semuanya apa? Hancur dengan sangkakala pertama.
Masuk kepada sangkakala kedua, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumun nasu hufatan uratan ghurlan. Maka bangkitlah manusia dari kubur dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersandar, dalam keadaan tidak dihitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin. Sebagaimana kami memulai ciptaan pertama manusia, nu'iduh, kemudian kami kembalikan lagi. Bagaimana penciptaan manusia pada awalnya ketika dia dilahirkan oleh ibunya? Ketika lahir oleh ibunya tidak berpakaian, tidak bersendal, dan tidak dihitan. Maka ketika lahir dari perut bumi, maksudnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, mereka juga dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, dan tidak khitan. Jadi orang lahir ke bumi ini kan nggak pakai pakaian. Ada nggak yang udah pakai pakaian, Mbak? Lahir dari perut ibunya, tiba-tiba udah dibedong. Ada nggak? Nggak ada. Nggak pakai sendal, tidak dihitan. Nah nanti juga dari perut bumi gitu. Artinya apa? Ketika dibangkitkan juga begitu, nggak pakai sendal, nggak pakai apa? Pakaian. Dan tidak dihitan. Awwalu ma yuksa Ibrahimu Khalilur Rahman. Yang pertama sekali nanti akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut adalah Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Kenapa? Nabi Ibrahim itu pertama dikenal dia sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi dan rasul. Dia adalah seorang yang hanif, walam yakum minal musyrikin. Maka beliau yang pertama sekali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu dimatikan. Artinya ketika kita hidup di dunia ini mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu nanti setelah hari kiamat kamu dibangkitkan. Habis dimatikan, masuk ke kuburan, dibangkitkan lagi. Dan ini nyata dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk apa? Mengimaninya bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak dihitan. Semua manusia tidak terkecuali. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kenapa? Sebab ada orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka nggak percaya tentang adanya negeri akhirat. Sebagaimana yang disampaikan annal kafirin hum ankarul ba'tsa. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir mereka mengingkari hari kebangkitan setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka itu nggak mungkin. Kenapa? Udah jadi tanah, udah jadi apa? Tulang belulang, kok pakai hidup lagi? Ini persangkaan dan pengingkaran dari orang-orang kafir. Padahal ucapan ini adalah batil. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat Al-Qur'an, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakan hai Muhammad, ya. Bala, bahkan wa rabbi latub'atsunna, Rabbku itu akan membangkitkan kamu. Tsumma latunabbi'unna bima 'amiltum. Kemudian sungguh kamu akan ditampakkan amalan-amalan kamu nanti. Di kiamat, di akhirat nanti kita akan ditampakkan melalui kitab tulisan catatan-catatan amal kita.
Di mana kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, Iqra' kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra', bacalah kitab, bacalah catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup ketika kamu membaca amalan tersebut, kitab amalan tersebut, binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kamu bisa menghisap dirimu sendiri. Sebelum dihisap oleh Allah SWT, cukup kamu sudah bisa melihat bagaimana catatan buku amal kamu. Yang bukunya itu kata para ulama, panjang dan lebarnya itu seluas pandangan mata, sepanjang pandangan mata. Kira-kira berapa mil tuh? Bapak udah pernah ngitung belum? Pandangan mata kita itu seluas berapa itu? Belum ya? Itulah catatan apa? Buku catatan amal kita. Nah, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada orang kafir yang tidak percaya terhadap adanya hari di mana manusia akan dibangkitkan. Karena mereka menggunakan rasio otak. Apa iya orang udah mati pakai hidup lagi? Kan udah jadi tulang. Kan udah jadi tanah gitu. Ini kan menurut otak manusia. Ini menurut rasio manusia. Tapi bagi Allah semuanya akan mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sebenarnya semua yang ada terjadi di dunia ini bagi Allah itu mudah. Sehingga hal-hal yang gaib, ini kan hal yang gaib namanya. Yang kita wajib imani karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Dzalikal kitab, itulah Alkitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi mereka yang mukmin ketika membaca Al-Quran tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang apa saja tidak boleh ragu. Dan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Artinya kalau dia tidak beriman kepada yang gaib, berarti dia bukan termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini. Sehingga orang yang mengingkari, kata para ulama, mengingkari adanya hari akhirat, mengingkari di mana dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, orang itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dan ijma ulama. Semua para ulama tidak ada yang menyelisih tentang ini. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil kepada manusia, memperlihatkan kepada hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan orang yang sudah mati di dunia. Untuk memperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah SWT. Jangankan manusia, kata orang. Ya, kalau mandul apa? Jangankan manusia, bumi dan langit saja begitu kuasa Allah SWT menciptakan. Bumi, Pak, bumi itu berapa kilo tuh? Langit berapa kilo itu? Berapa luasnya? Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apalagi manusia yang kecil. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Menciptakan manusia dari tidak ada contoh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia enggak ada contohnya. Maka lebih mudah lagi kalau orang itu dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi hidup, udah ada. Manusia sebelum ada aja Allah ciptakan, apalagi sudah apa? Sudah ada. Itu lebih mudah lagi. Makanya kalau kita lihat kisah terbunuhnya dari kalangan kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang ketika ada orang yang terbunuh,
Maka kaum Bani Israel itu terjadi pertikaian, nih siapa nih yang bunuh nih? Kok ada apa? Ada bangkai manusia nih. Ketika orang lewat lihat, wah ini ada yang meninggal nih. Kok ada apa? Bangkai manusia. Siapa yang bunuh nih? Maka akhirnya mereka bingung. Mereka saling berselisih, saling nyalah-nyalahan kalau masih saling menunjukkan. Maka akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Kemudian bertanya, ya Musa tolong putuskan hukum nih. Siapa kira-kira yang membunuh orang ini nih? Maka turun ya, dalam ayat ini diceritakan oleh Allah SWT. Diceritakan oleh Allah SWT karena ini turun bukan kepada Nabi Musa tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya seseorang yang terjadi di zaman Nabi Musa AS. Kemudian Allah SWT tunjukkan. Maka Nabi Musa sebagaimana firman Allah SWT menjelaskan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Padahal yang ditanya siapa yang membunuh nih? Tapi kok diperintahkan untuk nyari sapi betina. Sehingga mereka merasa nggak rasional nih. Ada apa hubungannya ketika ditanya siapa yang membunuh yang meninggal nih, yang mati, dengan diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Makanya mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, apakah kamu ingin membuat perolok-olokan? Apakah kamu ngeledek nih kalau bahasa kita? Atattakhiduna huzwa. Apakah kamu main-main nih? Ngeledek. Orang yang saya tanya siapa yang membunuh, kok kita apa? Diperintahkan untuk menyembelih apa? Sapi betina. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa apa? Aku berlindung kepada Allah dari kebodohan. Enggak. Aku berlindung kepada Allah dari kebodohan. Maka mereka pun mengatakan, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kalau memang begitu, tolong tanyakan kepada Rabbmu. Bagaimana sapi tersebut? Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanun baina dzalik. Lalu Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah awanum baina dzalik. La faridun wala bikr. Enggak tua, enggak muda. Awanum baina dzalik. Pertengahan di antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun. Kerjakan apa yang diperintahkan. Ditanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka tanya lagi, ya Musa kalau begitu tolong tanyakan kepada Rabbmu, bagaimana sapi tersebut warnanya? Qala innahu yaqulu innaha safra. Kekuning-kuningan ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirun. Warnanya kekuning-kuningan, cakep. Orang kalau ngelihatnya apa? Tasurrun nadirin, memandangnya itu enak. Kenapa? Sapinya cakep. Masih nanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Terus kata para ulama di dalam kitab tafsir, seandainya ini kaum Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi pertama sekali aja udah cukup. Tapi karena mereka banyak permintaan, banyak nanya, orang bahasa Betawi bilang apa? Ngeyel, nanya dulu. Akhirnya semakin dia nanya, semakin susah. Semakin bertanya, semakin susah. Karena memang orang-orang Bani Israel ini apa? Orang-orang yang canggih. Tahu gak Pak canggih? Canggih itu kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, ternyata bukan apa? Bukan canggih itu bukan pinter. Canggih itu cerewet ternyata.
Coba buka apa? Buka kamus bahasa Indonesia. Ya. Pulang nih buka kamus bahasa Indonesia. Cari kata canggih. Ya. Canggih sama dengan cerewet. Kalau dulu kan kita apa? Yang disebut canggih apa? Canggih banget. Gitu ya. Padahal bukan, pas saya lihat di buka apa? Di kamus bahasa Indonesia. Canggih itu artinya apa? Cerewet ternyata. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada akhirnya, ya, wa id qataltum nafsan tadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kata para ulama dan juga termasuk indikasi dalam kitab tafsir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu adalah solusinya. Sedangkan peristiwanya, kasusnya itu belakangan. Solusinya itu apa? Yang pertama tadi, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Terus itu apa namanya? Solusinya. Sedangkan peristiwanya, kasusnya adalah belakangan, di mana Allah SWT menyebutkan wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, membunuh jiwa, fadara'tum fiha, kemudian kamu saling tuduh menuduh, saling tuding menuding, saling tunjuk apa? Menunjuk. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan idribuhu bi ba'dihha, pukul dengan sebagiannya. Pukul dengan apa? Sebagiannya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan begitulah Allah menghidupkan yang sudah mati. Ini maksud kita ada apa? Ayat ini. Wa kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati, dan begitulah Allah menghidupkan yang sudah mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar kamu bisa berpikir. Kemudian setelah itu sapi itu disembelih, walaupun dengan susah mencarinya. Kenapa? Karena banyak bertanyanya. Semakin dia nanya semakin apa? Susah. Padahal disebutkan kalau dia saja apa? Melaksanakan langsung apa yang diperintahkan untuk menyembelih apa? Sapi cukup. Tapi kena semakin apa? Bertanya lagi, nanya lagi, akhirnya apa? Semakin susah. Namun ketemu juga akhirnya. Lalu disembelih, maka dipukullah mayit tersebut. Dipukul apa? Mayit tersebut dengan bagian dari tubuh sapi tersebut. Ada yang mengatakan lidahnya. Ada yang mengatakan apa? Ekornya. Ini disebutkan di dalam apa? Tafsir. Disuruh. Kenapa tidak langsung Nabi Musa saja? Ini menjelaskan bahwa Nabi Musa itu tidak berkuasa. Yang maha kuasa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah apa? Memperlihatkan bagaimana yang sudah mati ini apa? Hidup lagi. Ketika hidup dia mengatakan bahwa yang membunuh saya adalah keponakan. Ponakan saya. Kenapa? Ini keponakannya ngarepin warisan. Kenapa? Karena pamannya orang kaya. Karena kaya ini apa? Ini nunggu ini kapan nih meninggal nih. Udah apa? Kalau bahasa kita udah apa? Udah ini banget dengan apa? Hartanya akhirnya dibunuh. Akhirnya apa? Dibunuh. Jadi artinya apa? Dalam kisah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan lebih mudah bagi Allah untuk memudahkan apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Dan diperlihatkan di hadapan kaum apa? Bani Israel. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Kemudian peristiwa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan rabbi arini, wahai Rabbku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu bisa menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim ini ngelihat bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Yang udah mati ini apa? Bisa hidup lagi. Coba tolong perlihatkan dengan langsung dengan mata saya. Ini apa? Kata Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min.
Kata Nabi Ibrahim, kata Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau enggak percaya? Qala bala, bahkan saya sangat percaya. Namanya Nabi pasti apa? Luar biasa keimanannya. Kita aja percaya kepada Allah SWT, apalagi Nabi, apalagi Rasul, apalagi dia termasuk Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para Nabi dan Rasul, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, ini pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah kana ummatan, dia adalah seorang umat. Yang dimaksud umat ini bukan adalah golongan kelompok manusia. Di tafsir Ibnu Katsir jelaskan yang disebut dengan umat di sini adalah imaman muqtadin, seorang pemimpin yang diikuti, yang dijadikan uswah. Di dalam Al-Quran bukan hanya Rasulullah SAW yang dijadikan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ya, untuk kamu, hai umat Nabi Muhammad, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu apa? Uswah, uswatun hasanah, contoh teladan. Tapi Nabi Ibrahim juga dipuji oleh Allah SWT. Laqad kana fi Ibrahim uswatun. Dan sungguh pada diri Ibrahim itu juga apa? Uswah. Maka kata Allah SWT apa? Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang pemimpin yang diikuti. Pemimpin yang menjadi uswah. Bukan hanya sebatas itu. Qanitan lillahi. Seorang pemimpin yang qanitan lillahi. Yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah dibantah. Walaupun perintah ini sangat luar biasa menurut apa? Di luar rasio. Apa itu? Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Kan menurut kita mau ngapain? Kan gitu. Ini anak yang udah ditunggu-tunggu 80 tahun. Nabi Ibrahim kan lama punya anak. Ditunggu-tunggu 80 tahun, ketika lagi sedang lucu-lucunya, diperintahkan untuk apa? Disembelih sebagai korban. Bayangkan. Tapi karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT apa? Dikerjakan, nggak pakai ngeyel lagi deh. Kenapa sih harus anak saya? Mendingan saya aja ya Allah. Saya lebih tua daripada apa anak. Kalau anak saya kan masih apa? Masih panjang umurnya. Kalau saya kan lebih tua, berarti tinggal besok lagi. Tapi nggak begitu Nabi Ibrahim. Dia apa? Sembelih juga. Kenapa? Qanitan lillahi. Dia juga hanifan. Dia juga hanif. Apa kata hanif? Disebutkan oleh para ulama al-munharif an-syirki ila tauhid. Orang yang berpaling dari kesyirikan. Ditinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Tidak pernah tersentuh dengan perbuatan-perbuatan syirik, walaupun lingkungannya itu orang-orang penyembah berhala. Bahkan beliau adalah orang yang menghancurkan berhala. Ketika apa? Berhala dihancurkan, ada satu yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu ditaruhlah kapak di pundaknya apa? Berhala tersebut. Sehingga ketika raja melihat ini, begitu marahnya raja. Ini siapa nih yang apa? Ngancurin Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya ada seorang anak apa? Seorang yang disebutkan di situ adalah setan mengatakan ada seorang anak muda yang namanya Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim. Mereka apa? Menyebutnya dengan apa? Ibrahim. Kata raja, udah kita panggil deh. Akhirnya Nabi Ibrahim disidang. Ketika disidang, maka ditanya, Ibrahim, man fa'ala bi alihatina hada ya Ibrahim. Disebutkan dalam Al-Quran apa? Man fa'ala bi alihatina hada ya Ibrahim. Siapa yang telah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Yang melakukan ini siapa ya Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hada.
Bahkan yang menghancurkannya itu yang paling besar. Kira-kira kalau kita lihat ucapan ini, Nabi Ibrahim bohong apa enggak? Enggak. Nabi itu mustahil bohong. Kenapa? Sifat Nabi itu adalah as-sidqu. Apa sidik? Selalu benar ucapannya, enggak pernah bohong. Maka kan kita sudah pernah ya berbicara tentang sifat-sifat Nabi apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat yang inti nih. Yang inti nih. Yang pokok apa? Sidik, selalu benar ucapannya. Enggak pernah bohong. Beda dengan kita. Kalau kita sehari aja enggak bohong apa? Nih mulut bawaannya gatal ya. Tapi kalau para nabi enggak pernah bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi saja udah ngetop namanya Al-Amin. Dia orang yang paling jujur, enggak pernah bohong. Itu sebelum jadi nabi dan rasul. Apalagi udah apa? Jadi nabi dan rasul. Kenapa? Ini sifat utama. Yang kedua, amanah. Jujur, selalu disampaikan apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Enggak ada yang disembunyikan satu ayat pun, satu huruf pun. Tabligh, menyampaikan. Selalu apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan, disampaikan kepada umatnya. Fatonah, cerdik. Nah, di dalam diri Nabi Ibrahim pada saat apa? Beliau disidang oleh Raja Namrud, semua sifatnya itu terlihat. Pertama, sidik, benar. Yang kedua, amanah, jujur, apa yang disampaikan. Ketiga, tabligh, disampaikan agar Raja Namrud ini bertauhid pada Allah SWT. Fatonah, cerdik, dia bisa menundukkan, mematahkan apa yang disampaikan oleh Raja Namrud. Kemudian, bal falahu kabiruhum hada, bahkan yang melakukan ini yang besar. Nah, ditafsirkan oleh para ulama bahwa bahasa ini adalah bahasa Tauriyah. Bahasa Tauriyah, bahasa yang memiliki dua cabang. Pemahamannya di mana? Menurut apa yang objek kita, ya iya apa? Iya, tapi menurut kita lain. Nah, di sini umpamanya gini. Ketika dikatakan bal fa'alahu kabiruhum hada, bahkan yang melakukan ini yang besar. Menurut Nabi Ibrahim, yang melakukan yang besar itu bukanlah berhala yang paling besar. Tapi yang paling besar di situ adalah derajat sebagai seorang nabi dan rasul, itu adalah derajat yang apa? Yang besar. Karena memang Nabi Ibrahim yang melakukan. Ya. Nabi Ibrahim yang melakukan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang memiliki derajat yang besar di sisi Allah SWT. Kenapa? Beliau seorang nabi dan rasul. Jadi nggak bohong. Namun pemahamannya siapa? Raja Namrud yang besar ini apa? Berhalanya nih. Gitu. Padahal Nabi Ibrahim bukan itu. Ya. Tapi Namrud mengatakan apa? Berhala. Makanya untuk mematahkannya, Nabi Ibrahim, kalau nggak percaya, tanya deh yang paling besar. Oke. Nah, Namrud berpahaman yang paling besar ya berhala ini yang nggak hancur. Kalau saya tanya kepada apa? Berhala ini, tadi bilang orang apa? Orang gila. Kenapa? Orang kok patung diajak apa? Ngomong. Enggak ditanya. Tapi apa? Kok saya sembah-sembah? Akhirnya kan bingung. Padahal kata Nabi Ibrahim, tanya kepada yang paling besar siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ini kehebatan dialognya apa? Nabi Ibrahim bisa mematahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, di sini apa? Pentingnya bagi kita. Jadi bagaimana awalam tu'min? Apakah engkau beriman? Apakah kamu tidak beriman, Ibrahim? Beriman. Bahkan kata Ibrahim, bala, bahkan saya beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi. Akan tetapi semuanya itu agar hati saya tenang. Kalau udah bisa ngelihat apa? Kekuasaanmu untuk bisa menghidupkan yang mati apa? Tenang. Gitu. Lalu kata Allah SWT, qala fakhud arba'atam minat thairi fasurhunna ilaika. Kemudian kata Allah SWT, ambil 4 macam burung. 4 jenis apa? Burung. Wallahu a'lam bishawab. Macam-macam burung apa ini saya nggak tahu, Pak. Nggak dijelaskan, walaupun ada beberapa tafsir yang menjelaskan itu ya. Ambil 4 macam burung, fasurhunna ilaih, potong-potong, cincang-cincang. Dia apa? Dicincang-cincang halus.
Ya, dicincang apa? Aluf, tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian jadikanlah bagian-bagian yang dicincang-cincang itu dicampur, ya, taruh di masing-masing gunung. Gunung sana, jauh-jauh. Summat uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil itu masing-masing burung. Ya. Panggil itu masing-masing burung, nama-nama burung. Apakah burung beo, burung apa? Burung kutilang, macam-macam. Panggil. Ya'tinaka sa'ya, dia akan datang dengan kamu dengan segera. Ternyata burung itu apa? Ketika dipanggil semuanya datang. Padahal apa? Udah di apa? Udah dibunuh, udah dicincang-cincang gitu apa? Tuh burung dan udah di apa? Dihancurin dan apa? Udah kalau bahasa kita dicampur-campur. Ternyata ketika dia dipanggil oleh Nabi Ibrahim semuanya datang. Maka kata Allah SWT, wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Allah Ibrahim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Walaupun dagingnya itu sudah dicincang-cincang. Tahu gak bahasa saya cincang-cincang, Pak? Cincang itu dihalusin ya. Walaupun daging burung itu apa? Udah dicincang-cincang, udah dihalusin, ketika dipanggil balik lagi. Hidup. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat mudah. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia, binatang semuanya bisa hidup lagi. Walaupun dia apa? Sudah mati. Maka dalam ayat lain juga disebutkan awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sangat kuasa. Bikin langit dan bumi aja apa? Yang begitu luasnya, langit yang bertingkat-tingkat 7, yang sampai saat ini kita belum pernah melihat ada gak yang namanya langit itu ada tiangnya, Pak? Kira-kira kalau kita bikin rumah gak ada tiang, kira-kira gimana? Bisa gak? Diriin aja begitu deh, gak ada tiang, bisa gak? Tapi bagi Allah SWT menciptakan langit gak ada tiangnya. Dan itu bukan satu saja, berlapis 7. Berlapis apa? 7. Membuat bumi juga seperti itu. Qadirun, maha kuasa. Ala ayyakhluqa mithlahum. Maha kuasa yang Allah menciptakan yang seperti itu. Seperti apa? Bumi dan langit, arsy Allah ciptakan. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi. Dan Allah jadikan semuanya itu ada ajalnya, ada jatuh temponya. Manusia juga punya jatuh tempo. Ada yang 63 tahun. Rasulullah SAW apa? 63 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kata Rasulullah. Umur umatku itu enggak lebih dari 60 dan 70. Di sini kebanyakan 60 kan? Ya, tua dikit lagi, 70 deh. Ada enggak yang 90? Yang 100 udah enggak bisa kemana-mana, kan gitu. Memang kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Wa aqalla ma zada, sedikit yang lebih dari 60 dan 70. Makanya kalau umur kita sekarang ini 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, hati-hati itu. Yang udah umur 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Hati-hati, tinggal berapa hari lagi? Wallahu a'lam. Jadi Allah Maha mudah. Bahkan disebutkan lagi, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi wa lam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak pernah capek letih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bukan hanya sekadar diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, alam, bukan hanya sekedar diciptakan, tapi manusia diberikan rezeki. Diatur kehidupannya.
diatur kehidupannya, diberikan rezeki, ya, diberikan apa? Kesehatan, itu diatur oleh Allah SWT. Walam ya'ya bi khalqina. Dan Allah SWT tidak pernah capek, tidak pernah letih kayak kita. Kita jangankan apa? Kadang-kadang kita baru jalan sedikit aja udah ngos-ngosan. Itu jalan gitu ya. Gimana mau menciptakan? Jalan aja apa? Udah ngos. Bagi Allah SWT mustahil. Kenapa? Walam ya'ya bi khalqina. Dan tidaklah Allah tidak pernah letih, tidak pernah capek di dalam menciptakannya. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan yang apa? Menghidupkan yang sudah mati. Jadi Allah Maha Kuasa menghidupkan yang sudah mati. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menghidupkan yang sudah mati. Makanya kalau kita lihat ya, di dalam surat Yasin nih yang sering kita baca. Wa daraba lana matalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Ini di surat apa? Yasin yang sering kita baca ini. Tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah manusia memperhatikan anna khalaqnahu min nutfatin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah. Dari nutfah, sperma. Nutfah itu apa? Sperma. Fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian dia nanti akan khasimun mubin. Dia akan khasim. Selalu menjadi perselisihan. Jadi manusia adalah makhluk yang suka berselisih. Manusia makhluk yang apa? Suka konflik disebutkan. Khasimun mubin. Qul, katakan yuhyihal-ladzi. Dialah Allah yang menghidupkan yang pertama sekali. Kita dihidupkan pertama sekali. Disebutkan dalam apa? Ayat Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Udah suruk ya. Kaifa takfurun? Kenapa kamu ingkar pada Allah? Padahal kamu dulu dalam keadaan mati, kemudian Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan lagi, kemudian Allah hidupkan. Yang apa? Yang kedua kali. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan yang pertama sekali juga nanti apa? Dihidupkan lagi kita. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Maka kata Allah, siapa yang menghidupkan idhama, tulang belulang, wa hiya ramim, yang sudah berserakan. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah berserakan? Qul yuhyihal-ladzi. Dialah Allah yang menghidupkannya. Dialah apa? Allah yang menghidupkannya. Sehingga jamaah sekalian, bagi kita sebagai umat Islam, hendaknya kita meyakini, bukan hanya sekedar meyakini nanti ada hari kiamat sudah selesai, tapi kita juga harus meyakini bahwa hari kiamat itu punya proses-proses, dimulai dari tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, di mana juga nanti manusia akan mendapatkan hisab, manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT dari kuburnya. Itu wajib kita imani. Agar apa? Agar kita semakin bertambah keimanan kita, semakin takut bahwa nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban apa amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi semakin mantap iman kita dengan kita mengimani hari akhirat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Untuk menutup silahkan Pak. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.